Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab yang sangat bermanfaat, Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah sampai di halaqah Ats-Tsalitsatu wal Arba'un, halaqah yang ke-43 ya, atau sesi audio yang ke-43. Kita masih membahas beberapa kisah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits yang sahih dari Rasulullah SAW tentang sebelum zamannya Rasulullah SAW tentu saja. Yang pertama di sini kita akan bawakan kisah tentang Luqmanul Hakim, ya, seorang saleh yang dipuji di dalam Al-Quran, dalam hadits-hadits yang sahih, yang kita kenal dengan nama Luqman Al-Hakim, yang memiliki hikmah, yang memiliki ucapan-ucapan yang mengandung hikmah, ya. Tentang Luqman ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bahkan di surat tersendiri, surat Luqman, di ayat ke-12 sampai ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal mawsir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman hikmah, kalimat-kalimat hikmah. Hendaknya kau bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sungguh dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, yang kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sewaktu menasihatinya, wahai anakku, janganlah kamu melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dia dalam keadaan lemah di atas kelemahan, kemudian disapih dalam masa 2 tahun. Hendaknya kamu bersyukur kepada aku, kepada Allah, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan perbuatan syirik kepada aku, kepada Allah, yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka janganlah taati keduanya, tapi tetap bergaulah dengan keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang selalu kembali kepadaku. Kemudian kalian, tempat kembali kalian adalah kepadaku pada hari kiamat nanti. Maka aku akan memberitakan kepadamu, kepada kalian tentang apa yang telah kalian lakukan. Dan seterusnya ayat-ayat di surah Luqman. Inilah kisah tentang Luqman Al-Hakim. Disebutkan oleh para ulama di sini, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, menukil tentang nama dan nasabnya. Ada yang mengatakan dia adalah Luqman ibnu Anqa ibnu Sadun. Ada juga yang mengatakan dia Luqman ibnu Tharan. Dia Nubian, ya, dari kabilah Nubah, disebut dengan Nubi, dari penduduk Ailah. Ya, penduduk Ailah yang sudah kita sebutkan kemarin, dekat dengan Yordania. Tentu kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kana rajulan salihan dza ibadatin wa ibaratin wa hikmatin 'azimah. Dia adalah seorang yang saleh, rajin beribadah, dan punya kalimat-kalimat nasihat yang mengandung hikmah. Ada juga pendapat yang mengatakan dia adalah seorang qadhi, ya, seorang hakim di masa Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ya. Kata Ibnu Katsir ini wallahu a'lam, ya, Allah lebih mengetahuinya. Ini pendapat sebagian dari para ulama.
Dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Luqman ini adalah abdan habasyian najjaron, seorang hamba, ya, seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia, dan najjar, seorang tukang kayu. Ada juga tambahan dari Abdullah ibnu Zubair, waktu dia bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang sifat dari Luqman al-Hakim, maka Jabir mengatakan dia adalah orang yang qasir, yang ya tubuhnya pendek, hidungnya pesek, dari kabilah Naubah. Yakni secara fisik bukanlah seorang yang punya kelebihan dalam fisik, tapi tentu Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu dan ketekunan beribadah. Ya, ada juga yang mengatakan dia berasal dari Sudan, ya. Disebut dia dzu masyafir, punya bibir yang tebal begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala a'tahul hikmah, Allah berikan padanya hikmah, tapi dia bukanlah seorang nabi. Ya, bukanlah seorang nabi. Ini adalah Luqman al-Hakim. Sampai di sini dibawakan sebuah riwayat tentang Luqman al-Hakim yang setelah Allah Subhanahu wa taala ya anugerahkan kepadanya kesalehan, kemudian dia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat hikmah, sehingga banyak orang-orang yang datang dan minta nasihat kepadanya, sehingga ada salah seorang yang pernah melihat dia, mengenalnya, bertanya kepadanya, "Alasta abda bani fulan alladzi kunta tar'a ghanami?" Bukankah kamu tadinya budak dari suku Bani Fulan yang tadinya kamu pernah mengembalakan kambingku, ya? Sebelumnya kamu pernah mengembalakan kambingku. Maka Luqman mengatakan betul. Maka orang ini bertanya, "Fama balagha bika ma ara?" Maka apa yang membuat kamu sekarang demikian tinggi kedudukanmu, orang-orang datang kepadamu, bertanya kepadamu, mengambil nasihatmu? Maka Luqman berkata, "Qadarullah wa ada'ul amana wa sidqul hadis wa tarku ma la ya'nini." Ya, karena ini adalah takdir Allah. Karena aku selalu menunaikan amanah, jujur dalam berkata, dan aku selalu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagiku. Nah, ini Luqman al-Hakim. Ini juga terangan yang menyebutkan tentang sebab beliau yang tadinya bekas budak, kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan, ternyata karena ya dengan taufik dari Allah, ketekunan beribadah, jujur dalam berkata-kata, menunaikan amanah, dan ketaatan-ketaatan lainnya yang tentu diperintahkan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kepada beliau ini, Luqman al-Hakim, Allah tawarkan kepadanya menjadi nabi, tapi dia khawatir tidak bisa menanggung bebannya, maka dia lebih memilih untuk mendapatkan kalimat hikmah saja, karena itu lebih mudah baginya. Tapi kata Ibnu Katsir, jelas ini fihi nazar, tentu ini tidak benar ya. Allah Subhanahu wa taala tentu ketika memilih nabi, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan kenabian. Makanya kata Ibnu Katsir, wal masyhur, pendapat yang masyhur, Luqman al-Hakim ini adalah seorang, ini pendapat dari jumhur ulama, mayoritas para ulama, dia adalah seorang yang memiliki hikmah, ya, kalimat-kalimat nasihat yang baik. Dia adalah seorang wali, ya, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, tapi bukanlah seorang nabi. Wa qad dzakarahu Allah taala fil Qur'an fa athna alaihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Qur'an, memujinya, ya, dan menyebutkan kalimat-kalimat nasihat yang disampaikan kepada anaknya. Dan kita ketahui tadi, kita baca ayatnya, yang pertama kali ketika dia menyampaikan nasihat kepada anak yang paling, tentu orang yang paling dicintainya, sebagaimana anaknya juga paling sayang kepada ayahnya ini, yang pertama kali dia sampaikan nasihat adalah apa? Melarang perbuatan syirik. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ini tentu saja menunjukkan kepada kita nasihat dari orang-orang yang saleh, yang dipuji dalam Al-Quran, senantiasa mendahulukan nasihat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan syirik. Sehubungan dengan ayat ini kita ketahui ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan keimanan dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika turun ayat ini, sebagian dari para sahabat merasa berat. Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyuna lam yalbis imanahu bidzulmin, siapa yang
tidak mencampur imannya, tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Yani mereka menganggap ini zalim, semua zalim tidak boleh kita lakukan untuk menjaga iman kita, karena manusia tidak mungkin lepas dari kezaliman. Maka Rasulullah SAW bersabda, innahu laisa bidzak, bukan itu maksudnya. Alam tasma' ila qauli Luqman, bukankah kalian telah mendengarkan ucapan Luqman yang disebutkan dalam Al-Quran? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah kalian melakukan perbuatan syirik, sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Oleh karena itu maksudnya zalim di sini adalah zalim perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Taib, itulah ya nasihat Luqman yang disampaikan dalam Al-Quran, kemudian nasihat untuk berbakti kepada orang tua, sampai pun mereka itu orang-orang yang kufur atau berbuat syirik, ya, tetap kita wajib untuk menyertai mereka berbuat baik dalam urusan dunia, tapi tidak boleh mengikuti ajakan kepada kekufuran atau kesyirikan, dan seterusnya sampai di akhir ayat-ayat tersebut tentang nasihat Luqman Al-Hakim yang penuh dengan hikmah. Tentu Ibnu Katsir kemudian membawakan di sini beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW tentang nasihat-nasihat hikmah yang ada dari ucapan Luqman Al-Hakim. Ya, tentu saya tidak perlu bacakan karena tujuan kita adalah meringkas kisah ini. Tapi berikutnya kita melangkah di kisah Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Ukhdud, orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang dipaksa masuk ke dalam parit-parit karena mereka mempertahankan keimanannya, ya, karena mereka disuruh menjadi kufur kembali setelah beriman, yang mereka mempertahankan keimanannya. Disebutkan di dalam surat Al-Buruj, tentu saja ayat yang kita kenal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidi wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud." Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Demi langit yang memiliki bintang-bintang dan demi hari yang dijanjikan, demi saksi dan yang dipersaksikan, ya, Ashabul Ukhdud, orang-orang beriman dibunuh, ya, orang-orang beriman yang masuk dalam parit tersebut dibunuh. An-nar, dan demi api yang memiliki bara, ya, gejolak yang dimasukkan di dalam parit-parit tersebut, ketika mereka duduk di atasnya dan mereka menjadi saksi apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman, tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman kecuali hanya karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Terpuji, yang Dialah yang menguasai langit-langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu, dan seterusnya ayat-ayat ini sampai di akhir surat Al-Buruj tadi. Ya, di sini dinukilkan keterangan dari Muhammad ibnu Ishaq rahimahullah taala. Beliau menyebutkan bahwasanya kejadian tentang Ashabul Ukhdud ini adalah setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, berarti mereka berpegang teguh dengan agama Nasrani. Ada juga pendapat lain yang menyelisih pendapat ini, yang mengatakan, ya, kejadian ini sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi ada pendapat yang mengatakan setelah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ada yang mengatakan sebelum Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Bahkan sebagian dari para ulama menyebutkan kisah ini terjadi di dunia atau di alam semesta ini bukan cuma sekali saja. Orang-orang mukmin yang disiksa dengan orang-orang kafir, ya, penguasa saat itu, dengan membuatkan parit, kemudian dinyalakan api, kemudian dilemparkan ke dalamnya yang tidak mau beriman. Ini kata mereka kejadiannya bukan cuma sekali saja, tapi berkali-kali. Nah, cuma di sini disebutkan ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim sehubungan dengan kejadian orang-orang yang beriman yang disiksa, ya, karena mempertahankan imannya, untuk dilemparkan ke dalam parit yang berisi api yang berkobar. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ringkasnya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang raja dari kalangan sebelum kalian, ya, ini orang-orang dari kalangan Bani Israel. Ketika itu dia punya tukang sihir, punya tukang sihir yang selalu membantu dia dengan sihirnya. Ketika tukang sihir ini sudah tua, dia berkata kepada raja bahwa dia sudah tua dan sudah dekat ajalnya, maka dia minta diutus kepadanya seorang pemuda yang dia akan jadikan sebagai muridnya untuk diwariskan ilmu sihir kepadanya.
Ketika itu sang raja mencari dan akhirnya mengutus padanya seorang pemuda untuk diajarkan sihir. Ketika pemuda itu berjalan antara tempat raja dan tempat tukang sihir, dia melewati seorang rahib, seorang pendeta, yang kemudian anak muda ini datang menghampiri pendeta tersebut, mendengarkan ucapannya, maka dia kagum. Ia tertarik dengan ucapan pendeta tersebut, sehingga sering dia terlambat, yang kemudian akhirnya dipukul oleh tukang sihir, dan bertanya kenapa kamu terlambat. Ketika dia pulang juga terlambat karena dia selalu mampir kepada pendeta tersebut. Akhirnya dipukul juga oleh keluarganya. Intinya dia terus belajar, ringkasnya dia terus belajar sampai kemudian satu saat di perjalanan dia melihat ada sebuah binatang besar yang menutup jalanan sehingga menghalangi manusia untuk melewati jalan tersebut. Kemudian waktu itu dia berkata, hari ini aku mengetahui apakah tukang sihir ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pendeta ini. Apakah ajaran tukang sihir ini lebih dicintai oleh Allah daripada ajaran pendeta ini? Maka dia mengambil sebuah batu dan berkata, Allahumma ya Allah, kalau memang ajaran pendeta ini lebih engkau cintai, lebih engkau ridhai daripada ajaran tukang sihir ini, maka matikanlah, binasakanlah hewan besar ini dengan batu yang saya lemparkan ini, sehingga orang-orang bisa melewati jalan tersebut. Maka dia pun melemparkan batu itu dan matilah hewan tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu setelah itu dia yakin, akhirnya dia menyampaikan kepada pendeta tersebut, yang kemudian pendeta terus mengatakan kepadanya, saat ini kamu telah menjadi orang yang lebih utama dibandingkan aku, dan kamu akan diuji. Ringkas ceritanya, anak ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil oleh raja, kemudian ketahuan bahwa dia berkeyakinan tauhid, tidak mau mempertuhankan raja tersebut, yang kemudian sudah kita tahu kisahnya, dia diuji atau ingin dibinasakan, dibawa ke puncak gunung oleh para pengawal raja untuk dijatuhkan. Ternyata gunungnya malah berguncang dan mereka semua yang terjatuh dan dia selamat. Kemudian dia dibawa ke lautan yang luas. Kemudian diperintahkan oleh raja untuk dilemparkan. Ternyata justru mereka yang tenggelam di kapal tersebut dan dia selamat. Yang jelas dia berusaha untuk membunuhnya dengan berbagai cara, tapi tidak bisa dia melakukannya. Maka anak ini pun berkata kepada raja tadi, kamu tidak akan bisa membunuhku sampai kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Maka raja pun mengatakan, apa yang kamu perintahkan? Maka dia mengatakan, kamu kumpulkan semua manusia di sebuah tanah lapang. Kemudian kamu salib aku, ikat aku di sebuah papan atau di sebuah batang pohon. Kemudian kamu ambil busurmu, panah, ucapkan Bismillahi Rabbil Gulam, dengan nama Allah Rabb dari anak muda ini. Maka dia lakukan hal tersebut, sampai kemudian dia bisa membunuh anak tadi, yang ternyata itu menjadi sebab orang-orang beriman. Semua mengatakan aman Nabi Rabbil Gulam, kami beriman kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan dari anak muda tersebut. Ini yang menjadikan kekhawatiran bagi raja tersebut. Ternyata terjadi, akhirnya dia memerintahkan untuk menggali parit, kemudian diisi dengan api, kobaran api. Kemudian semua masyarakat diminta untuk meninggalkan keimanan mereka. Bagi yang tidak mau mempertahankan imannya, maka dilemparkan ke dalam parit tersebut. Sampai disebutkan ada kisah seorang ibu yang sedang menggendong anaknya ragu-ragu untuk masuk ke dalam parit. Kemudian anaknya berbicara kepadanya, wahai ibuku, jangan ragu-ragu, sesungguhnya kita di atas kebenaran. Akhirnya dia pun ikut dilemparkan. Ini kisah sahih dalam Sahih Muslim. Kita kenal kisah ini sehubungan dengan apa yang disebutkan di dalam ayat tadi tentang ashabul ukhdud, orang-orang mukmin yang mempertahankan imannya kemudian dilemparkan ke dalam kobaran api. Nah, tapi ada kisah lain yang dibawakan oleh Imam Muhammad ibnu Ishaq, mirip dengan kisah ini, tapi kisahnya berhubungan dengan penduduk Najran. Penduduk Najran ini penduduk yang ada di Najran, itu kota di Arab Saudi yang dekat dengan perbatasan Yaman. Penduduk ini tadinya adalah orang-orang yang menyembah berhala, yang kemudian ada kisah seperti tadi juga, seperti kisah yang sebelumnya, tapi disebutkan di sini dengan nama yaitu Abdullah ibnu Tamir, yang kalau kita baca kisah ini ada kelemahan karena ada rawi yang tidak dikenal di sini, rawi yang majhul. Ala kulli hal, tentu saja kisah yang disebutkan di dalam Sahih Muslim tadi adalah kisah yang lebih kuat. Ibnu Katsir rahimahullah taala setelah membawakan kisah yang kedua tadi berkata, wa hadza yaqtadi anna hadhihi al-qissata ghairu ma waqa'a fi siyaqi Muslim. Maka kisah yang kedua ini
mengandung pengertian bahwa ini kisah yang berbeda dengan apa yang disebutkan dalam Sahih Muslim, karena Sahih Muslim tidak menyebutkan kisah ini terjadi di negeri Najran begitu. Yang jelas tentu kisah Sahih Muslim adalah kisah yang lebih kuat, ya. Tadi sebagian dari para ulama bahkan mengatakan kejadian ini ya terjadi berkali-kali di beberapa tempat. Ada juga yang bahkan menyebutkan ada kejadian ini di Syam, ada kejadian di Irak, ada kejadian di Yaman, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Ada juga yang menyebutkan kisah ini sehubungan dengan yang sudah kita pernah lewati tentang Nabi Allah Subhanahu wa taala Daniel dan dua orang muridnya yang mempertahankan agamanya sehingga mereka dimasukkan ke dalam parit, ya. Ala kulli hal, kisah yang disebutkan dalam Sahih Muslim tadi adalah kisah yang sahih, dan itulah yang tentu paling dekat dengan makna yang disebutkan di dalam surat Al-Buruj tadi tentang orang-orang yang beriman yang mempertahankan keimanan mereka. Barakallahu fikum. Naam, itulah dua kisah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sesi kajian rekaman audio yang ke-43 ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.